Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Jadi mudah-mudahan lewat video di perkebunan saya yang sangat sempit ini, daripada tidak ditanami ya, saya tanami dengan sawit. Intinya semua tanah yang saya miliki tidak ada celah ya, harus ditanami semua. Nah ini contohnya perkebunan yang tidak begitu luas, hantam dengan tanam sawit ya. Dan untuk video saya kali ini saya bahas mengenai pemupukan sawit pada masa pertumbuhan ya. Dan sangat kebetulan sekali pagi tadi saya baru saja menyelesaikan pemupukan sawitnya. Jadi kepinginnya petani sawit ini, pokok sawit yang ditanam segera mungkin dapat tumbuh subur, diameter pokok sawitnya cepat besar, pertumbuhannya cepat sehingga segera mungkin menghasilkan buah ya. Nah, di sini saya ada rekomendasi untuk masalah pemupukan sawit ya. Jadi untuk hasil akhirnya nanti silakan rekan-rekan tentukan sendiri ya. Saya memberikan jalan, membuka jalan masalah pemupukan ya. Pupuk ini ada dua macam. Yang pertama pupuk tunggal, yang kedua pupuk majemuk ya. Dan yang saya selalu gunakan adalah pupuk majemuk untuk sawit di masa pertumbuhan perkebunan saya. Dari dulu ya ini ya, saya gunakan pupuk majemuk. Pupuk majemuk ini berlambangkan NPK, NP, kemudian NK ya. Rekan-rekan tinggal pilih, sesuaikan untuk kebutuhannya. Kalau saya pakai NPK ya, NPK Mutiara 1616 ya. Sudah sangat terbukti dari mulai tanam sampai di masa pertumbuhannya saya gunakan pupuk NPK Mutiara ini, sangat cepat sekali. Rasa-rasanya baru kemarin tanam, beberapa hari sudah terlihat jelas untuk performa setiap pokoknya, memperlihatkan dari kualitas pupuk yang saya gunakan ya. Bukan saya sponsorin ya, saya terus terang untuk pemupukannya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Rekan-rekan nanti bisa rasakan ya, setelah pakai pupuk tunggal kemudian pindah ke pupuk majemuk, rekan-rekan bisa rasakan untuk hasilnya seperti apa. Ini ya, untuk kamusnya seperti ini. Kalau pupuk tunggal ini untuk kandungan unsur haranya cuma 1. Jadi macam-macam pupuk tunggal ini sangat banyak sekali. Ada KCL, ada Urea, ada SP36, banyak lagi lainnya ya untuk pupuk tunggal ini. Cuma itu tadi kekurangannya adalah hanya mengandung 1 unsur hara. Beda dengan pupuk majemuk ya. Unsur haranya bisa banyak sekali, bisa nitrogen, bisa fosfor, bisa kalium. Nah itu untuk plusnya menggunakan pupuk majemuk. Jadi rekan-rekan kalau pengen cepat pertumbuhan sawit yang ditanam, ya memang harganya sedikit mahal ya daripada pupuk tunggal. Tapi itulah petani sawit ya, harus berani investasi yang lebih tinggi untuk mempercepat pertumbuhan sawitnya. Nanti akan dikembalikan di kemudian tahun, kemudian hari akan segera dikembalikan ya oleh pokok sawit kita. Jadi mekanik dari sawit ini seperti ini. Kalau kita investasi ya banyak, kembalian juga banyak ya. Tapi kalau kita investasinya cuma sedikit, kita berikan ala kadarnya saja, ya seperti itu untuk hasilnya. Jangan diharapkan lebih ya. Seperti itu untuk mekanik sawit ini. Jadi jangan takut rugi, jangan takut duitnya hilang ya. Kalau kita pupuk ini bukan berarti duitnya hilang, duitnya hangus ya. Tapi kita investasi membuat pokok sawit kita supaya pertumbuhannya baik, cepat, diameter pokoknya besar, seperti itu untuk kita main pupuk ini. Jadi bisa dirasakan nanti. Jadi kalaupun rekan-rekan pahamnya seperti ini ya, boleh saja menggunakan pupuk tunggal. Atas dasarnya seperti ini. Kalau kita menggunakan pupuk tunggal seperti Urea ataupun SP36 ataupun KCL ataupun yang lainnya, rekan-rekan paham ya apa yang dibutuhkan untuk sawit kita. Unsur apa yang dibutuhkan itu baru bisa ya, baru tepat sasaran. Tapi kalau rekan-rekan hanya mengangan-angan saja tanpa mengecek keadaan tanahnya, tanpa pokok sawitnya, hanya memperkirakan saja, takutnya nanti tidak tepat sasaran. Seharusnya untuk pembesaran pokok nanti tidak sampai ya apa yang dibutuhkan tanaman kita. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan pupuk majemuk ini sudah dipastikan ya, karena unsur haranya lebih banyak, lebih komplit, jadi akan tetap kena sasaran ya. Jadi yang dibutuhkan tanamannya ini misalkan nitrogen dari majemuk ada, yang dibutuhkan fosfor dari majemuk ada,
dari nitrogen, dari majemuk ada seperti itu ya. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalaupun kita menggunakan pupuk majemuk ini di masa pertumbuhannya juga, walaupun harganya menguras kantong ya, sesuaikan kebutuhan, tidak banyak ya. Di masa pertumbuhan ini, usia tanam, baru tanam sampai 2 tahun, kita butuhkan pupuk per pokoknya hanya 3 onan ya per sekali pemupukan. Dan artinya dalam 1 tahunnya cuman dapat 1 kilo ya per pokoknya kalau 3 onan. Nah, sangat ringan sekali. Nanti kalau usianya sudah tambah, sudah di atas 2 tahun, kita tambah lagi untuk dosis pengaplikasian pupuknya, bisa setengah kilo dan seterusnya ya. Di usia belasan tahun, puluhan tahun ke atas, ditambah lagi 1 sampai 2 kilo seperti itu. Jadi terus terang ya, kalau masalah pemupukan di perkebunan sawit saya ini, saya hanya menggunakan 2 macam pupuk di masa pertumbuhannya. Dan yang satunya ini bisa disebut pupuk, bisa juga disebut tidak pupuk ya. Karena apa? Saya menggunakan pupuk yang pertama NPK Mutiara ini, dan yang kedua saya menggunakan pupuk dolomit ya. Nah, itu pupuk dolomit ini bisa dikatakan pupuk, bisa juga dikatakan tidak, karena memang fungsinya untuk pengaturan tanah saja ya, supaya tidak ada zat masamnya, menetralkan tanah dari pH tanahnya, supaya baik untuk wadah untuk pemupukan kita ya, seperti itu. Jadi aplikasikan sebanyak 3-4 kali per tahunnya antara dolomit dan NPK Mutiara ini. Rekan-rekan atur sendiri jika ingin diikuti ya. Ini ya. Jadi kalau rekan-rekan tanam sawit ingin cepat besar, performanya baik, pilihlah pupuk yang berkualitas ya. Kalau merasa harganya mahal, beli yang eceran juga bisa. Untuk NPK Mutiara ini biasanya kebutuhannya untuk saya ini ya, setengah hektar nggak nyampe 20 kilo sudah cukup ini. Setengah hektar ini dosisnya masih kurang lebih 3 onan ya. Nanti kalau sudah usianya di atas 2 tahun, saya tambah lagi menjadi setengah kilo. Nah, seperti itu. Oke. Silakan ya, kalau hendak di share ke rekan-rekan yang lain video saya ini, silakan share, silakan komentar. Apa ada pertanyaan seperti apa? Jika ada waktu, pasti saya jawab ya untuk pertanyaannya. Oke, sampai di sini video yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Dan sebelum saya tutup ya, saya doakan untuk rekan-rekan, saya hampir lupa ya, yang ada rencana tanam sawit, semoga dipermudah, dipercepat mendapatkan perkebunan sawitnya, mendapatkan tanaman sawitnya. Kemudian yang sudah tanam, saya ucapkan selamat bergabung menjadi petani kelapa sawit ya. Jadi kita saling sharing, saling berbagi pengetahuan untuk sama rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit. Kalaupun rekan-rekan lagi butuh pengetahuan, tambahan pengetahuan, bisa cek ya channel YouTube saya ini. Barangkali ada ilmu yang bisa didapat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.